Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kadang-kadang saya aneh ya dengan pikiran orang yang seperti ini, yaitu terbukti nyata. Ini sambil menyertakan screenshot sebuah berita, yaitu Din Samsudin, pemimpin yang tampil dengan kecurangan akan membawa musibah berkepanjangan. Apa harus kita bandingkan ya antara pemimpin Presiden Joko Widodo yang sekarang ini dan era kepemimpinan yang sebelumnya? Dan berapakah jumlah total kerugian? Nah, dari sini ada cuitan dari Hidayat Blin. Ada yang pernah mendengar Brunei Darussalam terkena bencana alam, di sana diterapkan syariat Islam. Bencana itu bukan masalah pergantian rezim dan atau apalah. Yang jelas bencana itu bukan masalah seperti itu murni perbuatan manusianya sendiri. Kalau yang wajib disoroti era rezimnya siapa, yaitu langkah apa yang akan dibawa untuk menanggulangi bencana ini, dan program apa yang ditawarkan untuk menanggulangi bencana tersebut. Memang bencana itu tidak memandang rezim siapapun pasti akan menghadapi hal semacam ini. Bahkan di sini juga menyertakan sebuah screenshot berita dari Jawa Post. Selama Jokowi jadi presiden terjadi 9.957 bencana. Nah, coba bandingkan dengan ini, yaitu di sini 10 tahun SBY 12.820 bencana, era Jokowi 9.957 bencana. Kalau dibanding-bandingkan seperti ini pasti ya tidak akan berakhir ya. Kita terus membanding-bandingkan presiden sekarang dan presiden sebelumnya dan sebelumnya. Ini murni masalah kemanusiaan. Bahkan Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak bisa berkaitan dengan era kepemimpinan pemerintahan siapa. Sutopo mengatakan sebagian besar bencana yang terjadi di tanah air berasal dari ulah manusianya sendiri. Hal itu dikatakan Sutopo menanggapi adanya sebagian kalangan yang membandingkan jumlah peristiwa kejadian bencana di masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan selama tahun 2004 hingga 2014 dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Nah, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan ya, karena setiap rezim, setiap pergantian pemerintah pasti akan mengalami kejadian yang berbeda-beda. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Itu berita tahun 2018, mungkin sekarang kayaknya bertambah signifikan. Yang tadi kan katanya ya kalau Brunei Darussalam terkena bencana alam, di sana diterapkan syariat Islam. Padahal di sana juga ada Januari sampai November 2021 ada 5.481 panggilan darurat kebencanaan di Brunei Darussalam. Dan di sini juga 10 tahun SBY 12.820 bencana, era Jokowi 9.957 bencana. Nah, walaupun itu kurun waktu 2014 hingga 2018, tapi bencananya sudah 9.000. Coba kita lihat ini. Baca yuk biar pinter, gak suka ngehoak. Monggo masku, kalau gak ada kuota untuk browsing untuk Twitter 4 gambar kiriman. Januari November 5.000. Fakta tsunami Aceh 2004 167.000 orang Januari November. Nah, jadi perlu ditegaskan ya, bencana itu tidak memandang rezim ya. Karena setiap rezim pasti mengalami hal seperti ini. Jadi tidak usah membanding-bandingkan rezim ini, tidak usah membanding-bandingkan era SBY dan era Jokowi. Apalagi yang ini, bahkan men-screenshot kata Din Samsudin, terbukti nyata. Aduh, sungguh tidak nyambung sekali menurut saya. Ayolah yang cerdas sedikit, jangan seperti ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi 12.820 bencana dengan korban meninggal dunia sebesar 181.000 orang. Sementara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2018 tercatat 9.957 bencana dan 6.170 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak bisa dikaitkan dengan era kepemimpinan pemerintahan. Sutopo menyatakan sebagian besar bencana yang terjadi di tanah air berasal dari ulah manusia itu sendiri. Hal itu dikatakan Sutopo menanggapi adanya sebagian kalangan yang membandingkan jumlah peristiwa kejadian bencana di masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY selama tahun 2004 hingga 2014 dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Urusan bencana adalah urusan kemanusiaan, tidak ada kaitannya era pemerintahan.
Siapapun presiden Indonesia pasti akan berhadapan dengan bencana, kata Sutopo saat konferensi pers di kantor Geraha BNPB Matram, Jakarta Timur pada Senin 31 Desember 2018 yang lalu sebagaimana dikutip suara.com. Berdasarkan data yang dimiliki BNPB, Sutopo mengatakan jumlah bencana selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak November 2004 hingga 2014 tercatat ada 12.820 bencana. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 181,45 orang. Sementara zaman Pak Jokowi ada 9.957 bencana dan 6.170 orang meninggal dunia dalam kurun waktu November 2014 hingga 27 Desember 2018 imbuhnya. Lebih jauh, Sutopo mengatakan BNPB memprediksi lebih dari 2.500 kejadian bencana akan terjadi di tahun 2019 mendatang. Menurutnya, bencana hidrometeorologi dan mendominasi di tahun 2019. Sutopo menuturkan, diprediksi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puing Belitung akan mendominasi bencana selama setahun. 2019 diperkirakan lebih dari 95% adalah bencana hidrometeorologi. Kita memprediksi selama tahun 2019 lebih dari 2.500 kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Paling dominan adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Diketahui sebelumnya, berdasarkan konstitusi, asas pemilu adalah jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Maka Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara harus memastikan proses perhitungan suara dan penetapan hasil berlangsung berdasarkan asas tersebut, khususnya jujur dan adil. Jika KPU tidak berlaku jujur dan adil, maka pemilu atau Pilpres 2019 akan mengalami cacat konstitusional. Jika laporan kecurangan tersebut tidak terbukti, maka itu merupakan fitnah. Namun jika terbukti ada kecurangan, maka itu adalah musibah atau malapetaka dalam kehidupan kebangsaan kita, kata Din pada rimol.id pada Selasa 30 April 2019 yang lalu. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Samsudin mengatakan berbagai laporan atau pengaduan tentang kecurangan harus ditabayunkan, yakni diverifikasi atau dijernihkan. Pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah berkelanjutan, dan pemimpin yang tampil dengan musibah kecurangan akan membawa musibah keberkepanjangan bagi bangsa dan negara, lanjut Din, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut. Kepada segenap keluarga besar bangsa, lanjut Din, perebutan tahta telah menimbulkan silang sengketa di antara kita. Maka jangan biarkan silang sengketa memecah belah persaudaraan. Mari selesaikan silang sengketa secara jujur dan adil, dan jangan ada dusta. Din mengutip hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tegakkanlah kejujuran dan keadilan, karena kejujuran dan keadilan membawa kebenaran, dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah kebohongan termasuk kecurangan, karena kebohongan dan kecurangan membawa keburukan, dan keburukan mengantarkan ke neraka. Diketahui nama Din Samsudin kembali mencuat setelah membentuk koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia Kami bersama sejumlah tokoh nasional. Tokoh Muhammadiyah ini memiliki hubungan panas dingin dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dihimpun dari detik.com pada Rabu 19 Agustus 2020, Din Samsudin merupakan putra kelahiran Sumbawa, NTB. Meski kini ia merupakan tokoh Muhammadiyah, bapak tiga anak tersebut saat kecil dibesarkan di lingkungan Nahdilin. Ia pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Perjalanan karirnya dimulai saat ia menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama cabang Sumbawa pada 1970 yang lalu. Ia kemudian menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia IKSMI Pusat pada 1990. Din menjadi ketua umum pengurus pusat PP Muhammadiyah pada 1989 hingga 1993. Lulusan UIN Jakarta ini pun masuk dunia politik dengan menjadi ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar pada tahun 1993. Ia pun sempat menjadi wakil sekjen DPP Golkar pada era reformasi. Di tahun yang sama, Din Samsudin menjadi wakil ketua fraksi Karya Pembangunan DPR RI. Setelah menjadi wakil ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Din lalu naik tingkat dengan diangkat sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah untuk periode 2025. Di periode setelahnya, Din terpilih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Ia menjabat sebagai ketum PP Muhammadiyah untuk 2 periode.
Pada periode 2005 hingga 2010, Din juga menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Pada 18 Februari 2014, Din ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI menggantikan yang meninggal dunia pada 2015. Ia diganti Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI yang baru. Din Syamsuddin pun diketahui aktif di berbagai forum muslim internasional, mulai dari Indonesia Committee of Religion of Peace, lalu sebagai Honorary President pada World Conference of Religion for Peace, Chairman for Peace Forum, Chairman of Center and Cooperation Among Civilizations, dan sebagainya. Presiden Joko Widodo pada 2017 menunjuk Din Syamsuddin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Awalnya sempat menolak, Din pun menyanggupinya. Semula saya tidak bersedia karena saya sudah menjadi salah satu tokoh agama di 22 negara di Asia. Artinya, tugas seperti ini sesungguhnya sudah saya turuti, sudah saya penuhi, dan lebih atas nama civil society, bukan negara, ujar Din dalam pidato di rapat pleno MUI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Oktober 2017 yang lalu. Din menegaskan, Presiden Jokowi sangat mengharapkan kesediaannya membantu menyelesaikan masalah-masalah dunia di beberapa negara seperti Rohingya dan Afghanistan. Din menyebut dia bersama Jokowi sempat bertemu sebanyak 3 kali. Namun setelah bertemu 3 kali dengan Presiden Joko Widodo, beliau sangat mengharapkan terutama ada permintaan dari Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dunia yang ada di Afghanistan, Rohingya, maka saya menyatakan kebersediaan, kata Din. Kepada Jokowi, Din memberikan 3 syarat sebelum menyatakan kesediaan menjadi utusan khusus Presiden. Syarat pertama yang diberikan Din terkait akademisi pemangku umat Islam yang tetap diperbolehkan kritis terhadap pemerintah. Syarat kedua terkait jabatan barunya, yaitu sebagai utusan khusus Presiden, agar difungsikan. Syarat ketiga, Din mengatakan tak akan mengubah dirinya. Dia juga meminta tidak digaji karena niat bekerja untuk bangsa dan negara. Saat menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, Din menginisiasi dan menyelenggarakan konsultasi tingkat tinggi KTT Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia pada 1 hingga 3 Mei 2018 yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor. Pada gelaran tersebut, Din memperkenalkan konsep Islam moderat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada dunia. Din menjelaskan konsep Islam sebenarnya adalah jalan tengah dalam bermasyarakat dan bernegara. Konsepnya dengan mengedepankan ajaran Islam yang rasional, moderat, toleran, dan bertenggang rasa. Ada 100 ulama dan cendekiawan muslim ternama di dunia yang hadir dalam event tersebut. Presiden Jokowi hadir membuka acara. Menjelang Pilpres 2019, nama Din Syamsuddin lalu masuk bursa Cawapres. Bahkan kelompok relawannya, Jaringan Matahari, mendorong Din Syamsuddin menjadi Cawapres Jokowi yang maju untuk periode keduanya. Kami Jaringan Matahari menyampaikan sikap mendorong Din Syamsuddin menjadi Cawapres Jokowi. Profesor Din Syamsuddin, sosok yang lahir di Sumbawa. Din adalah sosok yang membawa Islam dalam wasaniyah. Sebagai tokoh agama, Din adalah tokoh Muhammadiyah, maka sangat penting bagi Pak Jokowi untuk menggandeng Din sebagai Capres di 2019 ini, kata anggota Jaringan Matahari Sutia Budi saat konferensi pers di Bumbu Desa, Jalan Cigi Raya, Jakarta Pusat pada Kamis 26 Juli 2018 yang lalu. Din Syamsuddin menyatakan tersanjung dukungan relawan untuk maju sebagai Cawapres. Ia juga menyatakan siap jika diminta mendampingi Jokowi sebagai Cawapres di Pilpres 2019. Alhamdulillah saya tersanjung. Siapa sih yang tidak tersanjung kalau dapat kehormatan? Kalau saya ditanya, saya siap sedia. Insya Allah saya siap sedia, kata Din seusai konferensi pers World Peace Forum ke-7 di kantor CDCD dalam Jalan Wijaya, Brawijaya 7, 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 26 Juli 2018 yang lalu. Bahkan diketahui Departemen Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Fire of Rescue Departemen Kerajaan Brunei Darussalam menerima total 5.481 panggilan darurat kebencanaan periode dari Januari hingga November tahun 2021. Distrik Brunei Muara mencatat jumlah panggilan tertinggi di 3.967, diikuti oleh Distrik Belait di 837, Distrik Tutong di 557, dan Distrik Tembarong di 102.
20. Menurut FRD, Jumat 24 Desember 2021, The Borneo Bulletin, Sabtu 25 Desember 2021 melaporkan statistik dari departemen selanjutnya merinci panggilan darurat menjadi 62 yang berkaitan dengan kebakaran mobil dan 34 kecelakaan mobil yang mengakibatkan 39 cedera. Di 7 kematian, departemen juga menyarankan pengguna jalan dan pelaut untuk tetap up to date dengan cuaca terbaru, nasihat dan peringatan yang dikeluarkan oleh Departemen Meteorologi Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Meteorological Departemen FRD mencatat 15 kasus yang melibatkan misi pencarian dan kasus orang yang hilang, dan 1 kasus yang melibatkan insiden tenggelamnya. Menurut statistik FRD, menyarankan masyarakat agar tidak mendaki dalam gelap atau hujan deras atau menjelajah ke hutan tanpa memberitahu dan teman-teman mereka. Hal penting, membawa peluit, obor, ponsel, dan udara jika terjadi keadaan darurat. Sementara itu, 435 kasus terkait pohon tumbang, 81 kasus tanah longsor, 41 kasus bantuan pemindahan kelebihan air, dan 27 kasus terkait atap yang jebol. Masyarakat diimbau untuk memantau ketinggian air di area kompleks mereka dan selalu waspada terhadap banjir, terutama yang berada di dataran rendah atau daerah rawan banjir. FRD juga mengatakan selalu bersiap jika ada bukti akan terjadi longsor, termasuk melakukan evakuasi untuk keselamatan. Jangan keluar rumah atau berkendara saat angin kencang, karena kendaraan bisa tertimpa pohon tumbang dan puing-puing yang berterbangan. Jangan menghentikan atau parkir mobil di dekat area berisiko seperti di bawah pohon atau tiang apapun. Jangan mencari perlindungan di bawah pohon dan menghindari struktur logam atau besi selama badai petir, kata badan tersebut. Departemen juga mencatat kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan hewan liar, termasuk ular, biawak, kalajengking, dan buaya. Menurut statistik, 277 insiden melibatkan ular, 230 melibatkan biawak, dan 39 melibatkan buaya. Departemen juga menyelamatkan 206 kucing dan 86 anjing. Untuk keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi FRD di 995